Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geologi Umum Kelompok 5. Nama kelompok: Desi Widyastuti Pujianto, Bahrul Ilmi, Gina Rihadah Aisyana, Mauren Septia Dwi Serawati, Muhammad Farid Anugerah Khairuddin Rasyid, Gerat Anastasia Bisa, Lisma Lumban Toruan, Namira Aulia Putri. Berbagai macam proses pembentukan kekar, lipatan, dan sesar. Mekanika batuan. Mekanika batuan umumnya diklasifikasikan berdasarkan komposisi mineral dan kimia, dengan tekstur partikel unsur, dan oleh proses yang membentuknya. Batuan adalah proses terjadinya secara ilmiah mekanika batuan, yaitu gaya. Gaya adalah suatu vektor yang dapat merubah gerak dan arah pergerakan suatu benda. Gaya dapat bekerja secara seimbang terhadap suatu benda, seperti gaya gravitasi dan elektromagnetik, atau bekerja hanya pada bagian tertentu dari suatu benda. Misalnya, gaya-gaya yang bekerja di sepanjang suatu sesar permukaan bumi. Tekanan liktostatik, yakni tekanan yang terjadi pada suatu benda yang berada di dalam air, dikenal sebagai tekanan hidrostatik. Tekanan yang dialami oleh suatu benda yang berada di dalam air adalah berbanding lurus dengan berat volume air yang bergerak ke atas atau volume air yang dipindahkannya. Tegasan tensional. Tegasan tensional adalah tegasan yang dapat mengakibatkan batuan mengalami peregangan atau mengencang. Tegasan kompresional, yakni tegasan yang dapat mengakibatkan batuan mengalami penekanan. Tegasan geser. Tegasan geser adalah tegasan yang dapat berakibat pada tergesernya dan terpindahnya batuan. Gaya tarikan. Gaya tarikan adalah gaya yang dihasilkan dari gerakan tarik-menarik pada suatu benda. Pengertian deformasi. Deformasi adalah perubahan bentuk batuan yang disebabkan oleh gaya luar yang bekerja pada batuan tersebut. Bekerja beban atau gaya berat yang disertai pengaruh gaya berat dari suatu materi di sekitarnya dalam selang waktu tertentu mempengaruhi bentuk geometri materi tersebut. Deformasi dapat terjadi sebagai pengaruh dari beberapa faktor, yaitu 1 tegangan, 2 suhu, 3 waktu, 4 komposisi. Perbedaan kekar, sesar, dan lipatan. Kekar adalah suatu retakan pada batuan yang tidak mengalami pergerakan sama sekali. Sesar adalah retakan pada batuan yang telah mengalami atau terjadinya perpindahan maupun pergeseran pada batuan sehingga menyebabkan adanya cermin sesar dan gores garis, zona hancuran atau breaksi. Sedangkan lipatan adalah permukaan pada batuan yang dalam batuan sidemen maupun batuan metamorf. Permukaan ini sendiri bisa berbentuk busur karena adanya lapisan kulit bumi yang memiliki gaya kompresi atau gaya tekanan. Jenis-jenis kekar. 1. Kekar lembar atau sheet joint, yaitu kumpulan kekar yang kira-kira sejajar dengan permukaan tanah, terutama pada batuan beku. 2. Kekar pengerutan atau striate joint, yaitu kekar yang disebabkan karena gaya pengerutan yang timbul karena pendinginan pada batuan beku atau kekar tiang terkolom, atau pengertian pada batuan sedimen biasanya berbentuk poligonal yang memanjang. 3. Kekar akibat tektonik dibagi menjadi 2, yaitu 1. Shear joint atau kekar gerus, 2. Kekar tarikan. Jenis-jenis sesar. 1. Sesar normal atau normal fault. Sesar ini bergeser karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Patahan ini memungkinkan satu blok atau full wall, lapisan batuan yang bergerak naik, dan blok yang lain tetap atau hanging wall.
Ciri-ciri dari patahan normal yaitu terdapat pada sudut kemiringan yang besarnya hampir mendekati 90 derajat. Kedua, sesar naik atau reverse fault atau truce fault. Sesar ini hampir sama dengan sesar normal, perbedaannya satu blok bergeser ke atas, sedangkan blok batuan lain bergeser ke bawah. Ciri-ciri dari sesar naik yaitu membentuk sudut kemiringan lebih kecil dari 45 derajat. Gerak geser bisa lebih cepat daripada erosi sehingga menghasilkan rombakan yang bersatu atau bercampur dengan bereaksi sesar. Gejala seretan pembentukan sesar-sesar sekunder sangat umum. Erat kaitannya dengan struktur lipatan, kedudukan bidang sesar sukar ditentukan. 3. Sesar mendatar atau strike slip fault. Sesar mendatar ini gerakan ada yang bergeser ke kanan dan ada yang bergeser ke kiri. Jika ke kanan dinamakan dextral, sedangkan jika ke arah kiri dinamakan sesar sinistral. Sesar ini dapat dinamakan sesar transkuren oleh Anderson pada tahun 1951, yang berkembang menjadi Wrench fault oleh Kennedy. Jenis-jenis lipatan. Berdasarkan posisinya, lipatan terbagi menjadi 6 bagian, yaitu 1. Lipatan tegak atau symmetric fault. Lipatan tegak arah bidang sumbunya tegak lurus menghadap bidang lipatannya. 2. Lipatan miring atau asymmetric fault. Lipatan miring terbentuk karena tekanan yang terus-menerus, sehingga bentuknya tidak tegak tapi menjadi miring ke salah satu sisi. Yang ketiga, lipatan rebah atau overturn fault. Memiliki bentuk landai seperti benda yang merebah. Lipatan ini terbentuk karena adanya dorongan secara melintang dari satu arah saja. 4. Lipatan sesar sungkup atau overthrust. Lipatan ini adalah lanjutan dari lipatan rebahan. Ketika lipatan rebahan mendapatkan tekanan yang terus-menerus tanpa henti, akan berubah menjadi lipatan sesar sungkup. 5. Lipatan menggantung. Lipatan ini merupakan kelanjutan dari lipatan miring yang mendapat dorongan. Lipatan ini sendiri mempunyai puncak yang menggantung atau bagian terdorong sangat tinggi seperti menggantung. 6. Lipatan isional atau isoclinal fault. Bentuk sumbunya sejajar dengan yang lainnya, disebabkan oleh adanya dorongan yang terjadinya secara berkelanjutan. Macam-macam lipatan yaitu lipatan paralel atau concentric fault, lipatan similar atau similar fault, lipatan disharmonic, lipatan petikmatic, lipatan chevron atau chevron fault, lipatan isoclinal fault, lipatan clean bench, lipatan seretan atau drag fault, dan lipatan kelompok. Penjelasan hubungan kekar, sesar, dan lipatan. Kekar atau joint adalah struktur retakan atau rekahan yang ada pada batuan relatif sedikit sekali terjadi pergeseran. Sesar atau float adalah retakan yang ada pada batuan yang mengalami pergeseran pada bidang rekahnya. Sedangkan lipatan menurut Billing tahun 1960, lipatan merupakan bentuk undulasi atau suatu gelombang pada batuan permukaan. Akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi. Terdapat beberapa poin penting yang telah dibahas seperti mengenai mekanika batuan yaitu gaya, suatu vektor yang dapat merubah gerak dan arah pergerakan suatu benda. Ada tekanan litostatik, tekanan yang terjadi pada suatu benda yang berada di dalam air. Lalu ada tegasan tensional yang mengakibatkan batuan mengalami peregangan atau mengencang. Tegasan kompresional, tegasan yang berakibat pada tergesernya dan berpindahnya batuan. Tegasan geser yang mengakibatkan tergesernya dan berpindahnya batuan. Gaya tarikan, gaya yang dihasilkan dari gerakan tarik-menarik pada suatu benda. Lalu ada pula deformasi, perubahan bentuk batuan yang disebabkan oleh gaya luar yang bekerja pada batuan tersebut. Faktor yang mempengaruhi yaitu tegangan, suhu, waktu, dan komposisi. Poin penting berikutnya yaitu perbedaan dari kekar, sesar, dan lipatan. Kalau kekar, suatu retakan pada batuan yang tidak mengalami pergerakan sama sekali. Sedangkan sesar, retakan pada batuan yang telah mengalami atau terjadinya perpindahan maupun pergeseran pada batuan. Lalu ada lipatan, karena adanya lapisan kulit bumi yang mengalami gaya kompresi atau gaya tekan. Hubungan dari ketiga struktur geologi dapat dijelaskan melalui three stage of deformation.
berdasarkan sifat deformasi suatu benda terhadap gaya dengan tingkat elastisitas. Dapat diketahui bahwa kekar merupakan awal atau pemicu adanya sesar dan lipatan. Karena kekar menjadi zona lemah suatu batuan apabila mendapat gaya yang lebih besar, maka akan memicu terjadinya struktur geologi sesar dan lipatan. Sedangkan sesar naik umumnya terbentuk pada daerah lipatan berupa sinkline, dan sesar turun terbentuk pada daerah lipatan yang berupa antikline. Hal ini dikarenakan ketika gaya tekan pada daerah lipatan hilang, maka batuan yang terlipat akan kembali berusaha ke bentuk semula. Tetapi karena adanya kekar, maka terbentuklah sesar karena pergerakan yang terjadi pada bidang kekar. Itulah beberapa poin penting yang dapat kami simpulkan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kami dan banyak orang pada khususnya.